Dewasa di tengah dunia yang berubah dengan subtema bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Di tema yang diberikan kepada saya. Lalu saya mengajak kita membaca di dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai dengan ke-14. Ibrani 5 ayat 12 sampai dengan ke-14. Saya akan membacakan untuk kita dan Bapak Ibu boleh, atau kita boleh membaca bersama-sama. Ibrani 5 ayat 12 sampai dengan 14. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca. Demikianlah firman Tuhan ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Karena mempunyai panca indera yang untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian bacaan kita. Berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan dan terlebih lagi merenungkan dalam hidup kita dan terlebih lagi melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman di mana firman Tuhan itu sangat mudah diakses di mana-mana oleh gadget kita dan banyak hal yang boleh kita bisa lakukan di sana. Khotbah bisa didengar setiap hari, renungan tersebar kemana-mana dari grup WA, ya, di grup WA pun sampai berkali-kali khotbah yang sama, ya, renungan khotbah yang sama. Ada share link YouTube juga, ya, grup 1, grup 2, ya, pertabrakan semua. Buku rohani juga bisa diakses dengan mudah, ya. PDF di mana-mana bisa tersebar, tidak perlu buku cetak, ya. Tetapi coba, izinkan saya bertanya, ya, apakah dengan semakin mudahnya firman Tuhan itu diakses, itu juga sekaligus bertalian atau sinkron, ya, itu dengan pertumbuhan iman kita? Apakah dengan begitu banyak kemajuan teknologi yang mempermudah kita mengakses konten-konten yang rohani tadi itu sekaligus juga mempermudah kita, juga sekaligus membawa kita meningkatkan iman kita juga bertambah? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu, ya, kembali ke Kristenan itu dikejutkan dengan pengakuan seorang Kristen yang sangat dikenal, ya, Philip Yancey. Selama puluhan tahun dia menulis buku, ya, tentang Yesus Kristus, tentang Yesus yang gue kenal dan seterusnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Beberapa waktu lalu dia kepada Christian Today, Philip Yancey itu membuat pengakuan bahwa dia telah berselingkuh, ya, menjalin percintaan dengan pasangan yang bukan mukrimnya, kira-kira begitu, ya, dengan perempuan lain yang bukan istrinya selama 8 tahun. Penulis hebat, hamba Tuhan hebat, ya, orang Injili, membuat kita sedih sekaligus prihatin, ya. Orang yang biasanya dapat memberikan motivasi, dapat mendorong, yang biasanya meneguhkan iman orang melalui tulisan-tulisannya, ya, justru dirinya sendiri sekarang tidak mampu menjalankan apa yang kemudian dia tuliskan. Iman-iman yang menguatkan kita melalui tulisan-tulisannya, ya, sungguh sangat memprihatinkan. Dan itulah yang kemudian, ya, ditunjukkan oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Penulis Ibrani tidak sedang menegur orang yang baru percaya, tapi justru orang yang sudah lama tapi nggak tumbuh-tumbuh. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melihat sesungguhnya apakah iman kita itu sungguh-sungguh bertumbuh, ya, atau hanya jangan-jangan kita ini merasa iman kita bertumbuh, tetapi sesungguhnya kita hanya sibuk dengan aktivitas kerohanian kita. Penulis Ibrani tidak menunjukkan, tidak mengajak kepada kita untuk, ya, bagaimana memberikan manual bagaimana bertumbuh menjadi dewasa rohani. Tapi dari penulis Ibrani, secara khusus bagian ayat ini kita dapat ditunjukkan, ya,
bahwa kita tidak dapat bertumbuh secara rohani tanpa mengetahui posisi kita terlebih dahulu, tanpa memahami level kita terlebih dahulu, tanpa memahami tingkatan kita sudah ada di posisi yang mana. Ya, karena itu sekaligus menjadi refleksi kita. Jangan-jangan kita yang selama ini merasa bertumbuh secara rohani, tapi sebenarnya ya tidak berubah dari tempat semula. Ya. Karena itu mari kita melihat beberapa hal yang penting seperti disampaikan oleh penulis Ibrani tentang kedewasaan rohani. Yang pertama, ya, bahwa kedewasaan rohani itu tidak ditentukan oleh lamanya seseorang itu menjadi percaya. Lamanya orang menjadi percaya itu tidak sama dengan dia menjadi dewasa. Waktu yang lama dia menjadi percaya itu juga tidak pernah menjamin kedewasaan rohani seseorang. Lihat ayat 12 yang bagian A. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Sebagai guru, sebagai dosen, atau mungkin siswa-siswi yang jadi senior yang mengajarkan kepada junior, kalau kemudian kita mengajarkan sesuatu, sudah lama mengajarkan, berkali-kali mengajarkan, tapi yang diajarkan tidak paham-paham juga, rasanya seperti apa? Pasti nyesek, pasti kecewa, ya, pasti putus asa. Ini gimana sih cara mengajarkan yang baik dan benar dan seterusnya. Penulis Ibrani membukakan tentang waktu, menunjukkan tentang waktu. Kamu sudah cukup lama loh. Kamu sudah cukup belajar. Kamu sudah cukup banyak mendengar firman Tuhan. Harusnya itu bertumbuh. Ini kok masih jalan di tempat. Waktu sebanyak itu, kesempatan sebanyak itu, firman yang sudah didengarkan selama itu, harusnya sudah jadi guru dan pengajar. Tetapi kenapa hasilnya kok tidak nampak? Ya boro-boro bisa jadi guru, bahkan masih harus diajarkan tentang pokok-pokok iman Kristiani kembali, dasar-dasar iman Kristiani kembali. Ini sama saja seperti mahasiswa teologi di tingkat akhir yang sudah diajarkan doktrin yang mendalam, sistematika teologi yang jelimet, tapi ketika diuji, nyatanya ini anak masih perlu diajarkan tentang doktrin dasar dalam katekisasi. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Tapi itulah dia. Seseorang bisa sangat mengenal firman, ya. Bahkan dia bisa mengajar banyak orang, bisa dipakai Tuhan secara luas, tapi toh nyatanya tetap bisa jatuh di dalam kerohanian dan imannya tidak mengalami kedewasaan. Dari sini pun kita ditunjukkan, ya, lamanya orang belajar teologi, dalamnya orang, ya, memiliki pengetahuan teologi, itu nyatanya juga tidak otomatis menghasilkan kematangan rohani. Banyaknya dia menjalankan aktivitas rohani juga nyatanya tidak selalu sejalan dengan kedewasaan rohani. Dan jangan lupa, jatuhnya seseorang tidak selalu diawali oleh penolakan terhadap iman Kristiani. Bukan kemudian dia menjadi ateis baru kemudian dia jatuh, tidak. Tapi justru sering dimulai dari berhentinya pertumbuhan iman seseorang itu sendiri. Tidak sedikit rohaniawan, pendeta, majelis, aktivis, ya, terlibat korupsi, bahkan dana pembangunan gereja. Ya, beberapa waktu lalu ketua sinode di Manado sana, baru-baru ini di Sintang juga ada mantan pejabat penting di pemerintahan, juga mantan pejabat penting di gereja, ya, terlibat korupsi dana pembangunan gereja. Kalau kita ke Sintang pasti ada gereja itu besar sekali.
lama menjadi Kristen tidak sama dengan menjadi dewasa. Lama belajar, lama mengajar, lama mendengar tidak otomatis membuat orang semakin bertumbuh. Aktivitas gerejawi kita, aktivitas kerohanian kita sekali lagi tidak sama dengan kedewasaan rohani kita. Kenapa? Karena harusnya itu ada pergerakan, ada kemajuan, ada dinamika yang maju ke depan sana. Dari sebelumnya yang hanya menerima saja, menurut penulis Ibrani, harus mulai memberi. Dari sebelumnya yang hanya menjadi murid saja, sekarang kamu harus menjadi pengajar. Dari sebelumnya yang hanya diajar saja, sekarang harus memuridkan, harus membimbing. Dari yang sebelumnya hanya bergantung kepada guru saja, sekarang harus bertanggung jawab menjadi kakak pembina, bapak pembina untuk membimbing orang yang membina. Karena itu jangan puas dengan aktivitas pelayanan kita. Jangan hanya puas dengan bersekolah di sekolah Kristen saja. Jangan hanya puas hanya melayani di sekolah yang berlabel Kristen saja. Jangan merasa puas menjadi dosen teologi ya, yang sepertinya dekat dengan surga. Tapi jangan lupa itu tidak menjamin kedewasaan iman kita, kan? Saya yakin Tuhan tidak bertanya, sudah berapa lama kita belajar teologinya? Tetapi sejauh apa Sang Firman yang kita pelajari itu membentuk diri kita? Sudah berapa jauh Sang Firman yang kita pelajari itu mengubah diri kita dan bertumbuh dalam iman kita? Itu yang bisa saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, hal yang penting dari bagian ini, ya, seperti disampaikan penulis Ibrani bahwa iman yang tidak dilatih itu akan tetap menjadi kekanak-kanakan. Iman yang suka yang nyaman-nyaman saja, ya, tidak pernah akan mendewasakan. Dan ketidakdewasaan secara rohani itu akan tampil dari kesukaan pada yang, kalau di Alkitab dikatakan, hanya mau susu saja. Ya. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Baik, apa jadinya kalau ada anak sudah umur 2 tahun tapi maunya hanya minum ASI terus-menerusan? Bahkan udah mau menginjak usia 3 tahun tapi maunya minum ASI terus. Ya mungkin ASI itu bagus waktu dia usia 1 sampai 2 lah gitu. Tapi kalau setelah usia 2 tahun dan dia masih minum ASI, maka dia akan kekurangan gizi. Kalau bahasa medisnya malnutrisi. Bukan itu saja, ya. Dia akan terancam, ya, yang selama ini digalakkan untuk dihindari adalah terancam stunting. Ya. Pertumbuhannya akan terhambat. Dia akan mengalami keterlambatan perkembangan secara motorik dan masih banyak lagi akibat kalau hanya orang itu mau minum susu ASI saja setelah umur 2 tahun. Bapak ini gambaran yang mungkin dekat dengan kondisi dengan orang yang dikirimi surat oleh penulis Ibrani. Inilah yang sedang dialami oleh jemaat yang mendapatkan surat dari penulis Ibrani. Kalau saya boleh menggambarkan, mereka sedang mengalami stunting spiritual. Betapa tidak? Orang yang harusnya sudah bisa mengonsumsi firman yang keras, nyatanya masih harus dicekoki dengan susu untuk dikonsumsi. Jangan lupa penulis Ibrani di sini tidak sedang mengecilkan
pentingnya susu, pentingnya makanan untuk bayi. Ya, susu itu baik, susu itu perlu, susu itu penting. Tetapi kan itu masih tahap awal. Kalau bayi oke. Tapi kalau udah umur 2 tahun ke atas masih minum susu saja. Nah, dalam konteks ini tentu masalahnya bukan hanya pada susunya, tapi pada kamu masih suka susu tadi, masihnya tadi. Kenapa? Waktunya itu seharusnya sudah berubah. Kenapa? Tahapannya itu seharusnya sudah bergeser. Kenapa? Dinamika itu harusnya sudah maju. Bukan hanya mengonsumsi yang enak-enak saja. Dan inilah bentuk dari ketidakdewasaan rohani. Yang kalau kita telusuri sebenarnya bukan karena mereka kekurangan firman terus disampaikan, ya. Tetapi karena lebih banyak karena tidak ada latihan dalam menjalankan firman. Sehingga mereka stagnan, masih mau yang enak-enak, masih mau yang dasar-dasar saja, masih mau yang menyukakan saja. Ya kalau dari sisi firman ya yang enak didengar lah. Ya dicatat-catat saja oke lah. Tapi ditaati tunggu dulu. Ya oke yang menyelangkan telinga. Ya ada humor-humor dikit lah gitu, biar enak. Ya, menghibur dong kalau firman itu. Kita udah stres dari rumah, nanti firman perlu mikir lagi. Ya ada lucu-lucunya lah kalau bisa. Ya. Atau yang berkat-berkat saja supaya memotivasi kami sebagai jemaat. Bapak Ibu, inilah susu bagi pertumbuhan rohani. Hanya mau yang enak-enak saja. Tetapi orang yang dewasa rohani harus mau mengonsumsi makanan yang keras. Ya. Siap ditegur, siap ditantang oleh firman, dan siap dikoreksi hidupnya oleh firman. Kalau kita baca lebih lanjut di ayat 14 itu memberikan kunci kepada kita tentang kedewasaan rohani juga. Orang yang dewasa adalah yang panca inderanya terlatih, yang panca inderanya terus-menerus dilatih sehingga dia menjadi terlatih. Ya, ini bahasanya bahasa latihan. Ini bahasanya bahasa disiplin berlatih. Ini bahasanya adalah bahasanya proses dalam latihan yang terus-menerus. Ada konsistensi di sana. Artinya, kalau kita bisa melihat dari sini, kedewasaan rohani itu tidak terjadi secara otomatis. Tapi ada proses disiplin untuk mendewasakan apa yang diimani. Karena itu orang yang dewasa rohani itu bukan hanya tahu mana yang benar, tetapi dia terlatih memilih mana yang benar. Orang yang dewasa rohani bukan hanya tahu ini yang salah, tapi dia terbiasa dan terlatih dalam membedakan dan memiliki kepekaan ini salah atau benar. Ibu, seorang koki yang berpengalaman, dia tidak setiap kali perlu membaca resep untuk membuat makanan. Ya, saya rasa tidak semuanya berbakat juga sejak awal. Tetapi kemampuan koki yang luar biasa itu juga didapat dari disiplin latihan selama bertahun-tahun. Sehingga sudah hafal ya takarannya berapa, bumbu apa yang dimasukkan, dan bagaimana cara mengolahnya, mana yang lebih dulu, ya. Sehingga menjadi nikmat untuk dirasakan. Demikian juga iman. Tanpa ada latihan, iman akan tetap kekanak-kanakan. Bukan menjadi jahat, tapi menjadi lemah. Ya. Dan jangan lupa, iman yang lemah itu sudah terseret ke arah yang jahat.
Itu sama halnya seperti kita yang kemudian terbiasa memilih jalan yang enak, jalan yang mudah dalam hidup kita. Kalau kita terbiasa menghindari masalah, setiap ada masalah, ya sudahlah berpindah sana, biar tidak ada konflik dan seterusnya. Selalu memilih jalan yang datar, tidak mau yang ada tanjakan-tanjakan dikit, tidak mau yang ada turunan-turunan dikit, tidak mau yang ada berkelok-kelok sedikit, yang dicari hanya nyaman dan aman saja. Akibatnya, satu waktu ketika kita dihadapkan dengan masalah yang serius dan tidak terhindarkan, maka diri kita tidak bisa dilatih untuk melewati, tidak terlatih untuk menghadapi masalah yang tidak terelakkan dari itu. Mungkin bukan masalahnya karena terlalu berat, tapi karena kita tidak pernah melewati yang seperti itu, jadi merasa itu sangat berat. Itu juga iman. Kalau firman yang kita asut, yang kita konsumsi hanya yang ringan-ringan saja, yang menyenangkan saja, sementara firman yang menegur, yang menentang kemudian kita hindarkan, maka ketika kita menghadapi persoalan, maka kita tidak bisa menghadapi itu dengan baik. Bisa jadi goncang, bisa jadi putus asa, ya, dan kehilangan iman kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bersedia menerima firman, bukan hanya yang enak-enak saja, tapi firman yang mengoreksi kebiasaan lama kita, kehidupan yang mungkin ada dosa kita. Ya, itu tidak nyaman. Ya. Tapi mari kita memulai melatih diri kita, memulai seluruh hidup kita untuk menjalankan firman, sehingga kita menjadi terlatih, memiliki kepekaan, memiliki auto filter di dalam hidup kita untuk menentukan mana baik, mana yang salah, karena sudah menjadi bagian dari kehidupan kita yang sudah terlatih. Dasarnya adalah firman yang kemudian kita cerna, dan firman itu yang mendorong kita memilih mana yang baik dan mana yang keliru. Kiranya Tuhan menolong kita, berikan kemampuan kita untuk boleh menjalankan firman.